Yasin, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan juga terjadi seperti di Tol Cikatama? Ya, untuk kepadatan sendiri sih tidak terpantau lagi karena sejak pagi tadi setelah diberlakukan sistem one way nasional ini sudah terpantau lancar, kemudian juga ramai tapi tidak ada kepadatan sama sekali, dan situasi ini stabil sejak pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Nah, kalau hasil data yang kami dapatkan sejak pagi tadi sampai dengan jam 10 ini rata-rata kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini sebanyak 2.000-an mobil per jamnya. Kemudian pada jam 10 usai dilaksanakannya flag off tadi oleh Kapolri bersama dengan jajarannya, ini ada peningkatan signifikan, yaitu per jamnya rata-rata kendaraan yang melintas di tol Kali Kangkung ini sampai dengan 5.000. Namun tadi sejak pukul 11 sampai dengan pukul 2 siang ini rata-rata sudah di angka 4.000. Nantinya kilometer 414 tempat saya mengabarkan saat ini akan menjadi salah satu titik indikator untuk memutuskan apakah status one way nasional ini masih akan diberlakukan atau tidak. Sebab di tol Kali Kangkung ini menjadi salah satu titik apabila ini berada di level yang normal, maka angka mobil kendaraan ini sekitar di bawah 3.000 per jamnya. Namun saat ini rata-rata masih 4.000, artinya masih akan terus dilakukan sistem satu arah secara nasional ini. Kemudian kami juga melihat di sini semua gerbang transaksi juga sudah dibuka sekitar 20 unit, dan juga tim bersiaga di sini secara mobile apabila ada kendaraan yang mengalami kesulitan, mungkin transaksinya tidak dapat dilaksanakan, maka ada tim yang bertugas yang langsung berlari membawa semacam mobile rider untuk memudahkan. Nah, ini kalau Anda lihat pemirsa di belakang saya, ini adalah bus-bus, kemudian kendaraan pribadi sudah banyak sekali yang melintas menuju ke daerah Jabodetabek. Kemudian tadi juga sempat dikatakan bahwa sejak pukul 10 pagi tadi sudah sekitar 55% kendaraan yang menuju ke arah Jabodetabek, artinya ada sekitar 45% lagi, yaitu dengan total kisaran 1 juta kendaraan lagi yang dinantikan untuk melakukan arus balik ini. Nah, ini kalau kita hitung sejak pukul 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang ini artinya sudah 4 jam berlalu, dan dengan adanya lonjakan yang terbilang signifikan, tentunya ini sudah dapat diperkirakan sudah bisa melebihi dari 55% sejak pukul 10 pagi tadi. Nah, kami informasikan juga kepada Anda para pemudik yang saat ini menggunakan jalan tol sampai dengan nanti Cikatama menggunakan sistem satu arah ini, apabila Anda membutuhkan untuk rest area kemudian di situ penuh, maka Anda juga bisa menggunakan rest area yang ada di jalur arteri. Nanti Anda bisa exit tol terlebih dahulu, kemudian Anda akan bisa masuk lagi tanpa nanti akan dikenakan tambahan biaya tarif tol. Ini adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memudahkan proses arus balik Lebaran 2025 ini berjalan dengan lancar. Nah, bagi Anda juga yang nanti akan menuju ke arah selatan seperti Jogja, Solo, Jawa Tengah, ataupun ke arah timur seperti di Jawa Timur, tidak perlu khawatir pemirsa. Anda yang menggunakan jalur arteri ini akan tetap dipandu. Bahkan Kapolri juga sudah memerintahkan supaya jajarannya ini diperbanyak di lapangan. Kemudian mereka juga diharuskan untuk menyiapkan mobil-mobil dinas seperti ambulans, kemudian mobil derek, motor-motor, sehingga jika ada kepadatan, kemacetan, dan membutuhkan hal-hal yang emergensi, ini dapat langsung diangkut. Dan seperti komitmen juga bahwa jalur arteri ini merupakan jalur nasional, sehingga tetap menjadi prioritas dan tetap diutamakan untuk para pengguna jalur arteri ini. Kemudian nantinya dengan adanya sistem satu arah yang sudah diterapkan secara nasional ini, apabila terjadi juga kepadatan yang signifikan yang tidak bisa terurai lagi, maka ada salah satu skenario lagi, yaitu dengan melakukan pengalihan arus di jalan tol. Ini nanti akan dilakukan juga oleh PT Jasa Marga, sehingga jikalau nanti para pemudik ini mendapati mereka harus memutar ataupun harus dengan jarak yang lebih jauh, maka tarif mereka pun akan tetap sama, tidak akan terkena tarif tol, karena ini juga digratiskan seperti itu. Dan juga kami himbau kepada para pemudik yang tentunya akan menjalani perjalanan menuju ke daerah Jabodetabek, dan ini merupakan puncak arus balik, tetap berhati-hati, tentunya juga persiapkan diri Anda. Mungkin hal terkecil Anda tidak egois apabila sudah letih, kemudian fisik ataupun psikis Anda sudah tidak bisa
sanggup untuk menyetir, sebaiknya Anda bisa beristirahat terlebih dahulu supaya tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian juga persiapkan dengan tidak mengisi bensin terlebih dahulu supaya nanti tidak antrian lagi di rest area. Sementara itu, Nadila. Baik, Yasin, untuk one way, rekayasa lalu lintas one way ini apakah masih berlangsung dan berlangsungnya akan sampai kapan, Yasin? Ya, sampai dengan saat ini masih berlangsung dan nampaknya ini masih dalam waktu yang lama, Nadila, karena berdasarkan dengan indikator tadi yang saya sampaikan, di gerbang tol Kali Kangkung ini akan dinyatakan dalam level yang normal apabila kendaraan yang melaju per jamnya di bawah angka 3.000. Sementara saat ini angkanya masih rata-rata di angka 4.000. Tentu ini masih terbilang cukup tinggi, bahkan kendaraan di sini pun masih terpantau ramai, kemudian kendaraan juga memacu kecepatan yang cukup tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa masih akan terus dilakukan sistem one way ini. Tadi juga Kapolri bersama dengan jajarannya juga menegaskan bahwa untuk memutuskan apakah one way ini nanti diberhentikan atau tetap lanjut, juga melihat situasi di titik-titik lainnya juga sepanjang jalan yang dilalui dengan sistem satu arah mulai dari Kali Kangkung sampai dengan Cikampek Utama. Nadila.